judulnya agak aneh, yaitu keadilan yang menggagalkan orang percaya. Ya, jadi mungkin judulnya tidak lucu, saudara. Kenapa? Semua kita ingin Tuhan itu adil dalam hidup kita. Dalam hubungan suami istri, kita kadang meminta keadilan kepada Tuhan ketika kita merasa kita pihak yang paling dirugikan, paling ditekan, paling mengalah, paling dituntut, dan lain-lain. Ya, tetapi ternyata, saudara, di Alkitab begitu banyak sekali cerita, begitu banyak sekali pelajaran, ketika orang-orang menuntut keadilan, ya, justru mereka menjadi orang-orang yang gagal di dalam Tuhan. Nah, ini yang kita harus waspadai, ya. Tadi ketika mandi Tuhan bicara tentang ayat ini, saya bingung, saudara. Kenapa? Karena saya pernah menyampaikan ayat-ayat ini, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Tetapi Tuhan ingatkan kembali, ayat ini sampaikan. Ya, tadi waktu nyembah Tuhan beritahu saya, ini loh maksudnya, ini loh maksudnya. Ya, terus Tuhan kasih contoh, ini loh kejadiannya, ini kejadiannya. Ya, yang ada di Alkitab, bukan kejadian yang ada di contoh hidup orang lain. Ya, dan ini yang kita harus waspadai. Kenapa, saudara? Ingat, keadilan yang menggagalkan, saudara, bukan keadilan yang membuat kita sukses, keadilan yang membuat kita berhasil. Berarti apa, saudara? Iblis akan memakai perasaan diperlakukan tidak adil. Iblis akan memakai perasaan dianaktirikan. Iblis akan memakai perasaan di mana kita, hak kita, ya, kemudian apa yang kita rasa mestinya diberikan kepada kita, entah kehormatan, entah penghargaan, dan lain-lain, itu dirampas dari kita. Ya, tetapi kita akan lihat sekarang di dalam Alkitab begitu banyak contohnya, orang-orang yang walaupun mengalami ketidakadilan, tetapi ternyata mereka terus berjalan maju dan menjadi orang-orang besar. Nah, sekarang pilihannya hanya dua. Saudara menuntut keadilan kepada Tuhan, atau saudara tidak peduli ketika saudara mengalami ketidakadilan dan tetap berjalan bersama Tuhan. Pilihannya hanya dua. Ya, saya ulang kembali. Yang pertama, saudara tetap menuntut supaya Tuhan itu adil, dan fokusnya supaya Tuhan memberikan keadilan, atau ya, saudara terus berjalan maju bersama Tuhan walaupun rasanya saudara tidak diperlakukan dengan adil. Ya, jadi itu yang akan kita perhatikan pada malam hari ini. Saya tidak tahu mengapa saya disuruh khotbah hal ini, tetapi semua kita pasti merasa banyak ketidakadilan di hidup kita. Semua kita pasti pernah merasakan seringkali Tuhan itu tidak menjadi hakim yang benar dalam hidup kita. Kenapa? Dia tidak memperjuangkan perkara kita, dia tidak memberikan keadilan kepada permasalahan kita. Ya, dan ini yang kita harus hati-hati. Karena kenapa, saudara? Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dirancang oleh Tuhan dan direncanakan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang besar, adalah orang-orang yang akan banyak mengalami ketidakadilan. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa di dunia ini kamu akan mengalami banyak aniaya. Betul? Betul. Supaya kenapa? Supaya saudara layak masuk surga. Iya kan? Kalau di dunia senang-senang, tidak ada masalah, tiba-tiba masuk surga, kok enak sekali, amin? Semua orang juga bisa kan? Betul? Nah, sekarang kita akan lihat ayat itu. Mari kita buka bersama firman Tuhan, ya. Saya tidak tahu mengapa saya harus khotbah sangat keras pada malam hari ini, tapi saya rasa ini yang sementara menjadi pergumulan banyak kita di sini. Ya, ini yang menjadi pokok masalah kita tidak pernah maju yang hadir di tempat ini. Ya, jadi kenapa awal-awal tahun ini Tuhan bicara keras? Ya, di yang bulan-bulan kemarin Tuhan kita bicara apa? Tuhan sampaikan tentang bagaimana menyiapkan diri menghadapi tahun yang baru. Ya, dan di bulan ini Tuhan berbicara tentang bagaimana keadilan yang saudara dan saya kehendaki dari Tuhan, yang saudara tuntut dari Tuhan, justru itu akan merusak perjalanan rohani kita. Jadi, siap-siaplah mengalami ketidakadilan. Dan relalah mengalami ketidakadilan. Ya, jangan pernah meminta Tuhan supaya adil. Ya, karena itu tidak akan pernah terjadi. Saya mau ulang kembali, itu tidak akan pernah terjadi. Karena kenapa, saudara? Ya, begitu banyak contoh di Alkitab, tokoh-tokoh iman yang tidak diperlakukan dengan adil, tidak mengalami keadilan. Betul? Betul. Saya ulang sebelum kita masuk firman Tuhan. Contohnya Yusuf. Adil nggak sesudah dia jadi orang, saudaranya tinggal datang terus ditolong? Adil? Nggak adil, amin. Betul. Adil nggak adil kan? Tidak adil sama sekali. Kenapa? Kalau saudaranya sayang dia, kemudian dia mengalami kecelakaan, misalnya di tiba-tiba dia pergi kemana terus diculik, dijual, ya, mungkin adil kalau dia menolong saudara-saudaranya, amin. Tetapi
Tetapi dia dijual oleh saudara-saudaranya. Amin. Kemudian waktu dia dijual, dia tidak mengalami hal yang senang. Kenapa? Dia ada di dalam penjara kan? Betul. Dia mengalami hal-hal yang buruk, tetapi begitu dia diangkat jadi Perdana Menteri di Mesir, saudaranya tinggal datang, kemudian menikmati semua hasil dari penderitaan Yusuf. Tidak adil sama sekali. Amin. Kemudian sesudah bapaknya mati pun, saudara-saudaranya dikasih fasilitas tanah di Goshen. Betul. Tidak adil sama sekali, saudara. Keadilannya di mana? Ada? Ada nggak Tuhan memberikan keadilan, membalaskan Yusuf kepada saudara-saudaranya sedikit pun? Tidak ada sedikit pun Alkitab mencatatnya. Amin. Amin. Nah, jadi saya tidak tahu mengapa saya harus khotbah hal ini kepada saudara di tempat ini. Tetapi itu juga pernah menjadi penghalang hidup saya beberapa tahun yang lalu, ketika saya menuntut keadilan kepada mantan pimpinan saya, ya, yang mempekerjakan saya, mengurus perusahaannya, ya. Dia janji sama saya 5% keuntungan bersih, 3 tahun lebih saya kerja dengan dia tidak memberikan itu keuntungan. Ya, saya minta keadilan kepada Tuhan, saya kepingin ada sesuatu yang saya lihat dia dihukum. Ternyata dia menjadi tambah amat kaya saat ini. Ya, dan ini yang saya mau pelajari pada malam hari ini, supaya saudara dan saya berhenti menuntut keadilan. Karena Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya seperti itu, hanya memfokuskan diri bagaimana Tuhan menjadi hakim yang adil dalam hidup saudara dan saya. Karena itu yang akan merusak perjalanan rohani saudara dan saya. Jadi panjang sabarnya Tuhan dengan panjang sabarnya saya. Maaf kalau saya dibilang panjang sabar, saya yakin tidak. Saudara pun kalau dibilang panjang sabar, saya yakin nggak ada panjang sabarnya. Amin. Amin. Jangan bilang saya sudah sabar. Betul, karena Tuhan bilang panjang Tuhan tidak hanya bilang sabar, tapi yang dipakai panjang Percayalah semua kita pendek sabar. Amin. Iya tidak? Siapa yang bilang dirinya sabar? Angkat tangan. Yakin sangat sabar? Saya tidak yakin. Ya, baik. Jadi ini yang akan kita pelajari supaya saudara dan saya berhenti fokusnya kepada meminta keadilan. Karena itu akan merusak seluruh perjalanan rohani kita. Itu yang akan menghambat hidup saudara dan saya. Ya, banyak ketidakadilan di dalam Alkitab, dan kita akan lihat nanti contoh-contoh orang yang kemudian gagal ketika kenapa mereka meminta keadilan, mereka meminta Tuhan menjadi hakim. Ya, ini yang saudara dan saya akan lihat contoh-contoh nanti di Alkitab. Baik, kita akan buka sekarang ayatnya dulu sebelum kita masuk ke banyak contoh-contoh di Alkitab, supaya saudara dan saya jangan ngurusi lagi tentang minta keadilan. Ya, minta pembelaan, minta. Stop sampai di situ. Baik. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 13, 14. Ya, saya akan sampaikan dengan cepat. Ya, mohon kerjasama saudara. HP-nya tolong diperiksa dulu, ya. Supaya tidak pas lagi gini bunyi-bunyi, ya, di silent saja, kasih getar saja, ya. Saya mohon tidak keberatan. Baik, sudah semua diperiksa? Baik, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Nah, kita akan lihat sekarang, saudara. Seorang dari orang banyak. Saudara tahu, murid Tuhan Yesus itu dibagi menjadi 2 golongan. Murid-murid utama, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 murid utama. Di banyak peristiwa hanya 3 murid yang dibawa. Murid lain tidak ikut. Contohnya, waktu Tuhan naik ke gunung, ya kan, ketemu Musa, Elia, murid lain nggak ikut, dibawa semua. Kemudian ketika Tuhan membangkitkan seorang anak perempuan, 3 murid itu ikut. Di banyak peristiwa yang istimewa hanya 3 murid. Ya, kemudian ada murid yang lain 9. Ya, itu murid yang bukan murid utama. Ya, tapi semuanya disebut 12 rasul. Kemudian apa, saudara? Ada murid-murid 70 orang yang Tuhan utus. Ya, 70 orang yang disuruh gini-gini itu, oke. Kemudian ada lagi murid-murid yang banyak sekali ini, saudara, ya. Nah, kita lihat sekarang ini, saya tidak bahas murid-murid yang banyak ini, tapi kita akan lihat seorang dari orang berarti apa? Orang kebanyakan. Orang umum, orang khusus, bukan murid yang dekat, bukan rasul, saudara. Kebanyakan dia ikut, entah ikut-ikutan, entah ikut berapa lama, kita tidak tahu. Ya, saudara. Tetapi kita mau lihat sekarang apa kata firman Tuhan. "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Lihat, saudara, kata yang dipakai di sini tadi saya buka di Alkitab bahasa aslinya. Saudara itu adelpos. Adelpos artinya apa? Bisa saudara kandung papa mama sama,
Bisa papa saja sama atau mama saja sama. Berarti saudara tiri. Ya, adelphos. Jadi tidak dibatasi harus saudara kandung papa mama sama, tetapi papa bisa sama, mama bisa atau mama berbeda, yang penting salah satunya. Ya, itu loh. Saudara bisa papanya sama atau mamanya sama. Itu juga disebut saudara. Itu saudara tiri kalau bahasa Indonesia. Tapi di sini di Alkitab adelphos itu luas artinya. Tidak ada kata tirinya, tetapi bisa juga tiri. Nah, yang terjadi apa? Saudara lihat. Orang ini datang kepada Yesus, ya. Dengan apa? Satu, dia datang. Dia punya entah itu permohonan, entah itu permintaan, entah itu desakan. Kita nggak tahu sifatnya, saudara, ya. Karena kalau saudara mohon sama mendesak beda loh, amin. Kalau mohon, Tuhan tolong. Kalau enggak, Tuhan ayo Tuhan tolong, udah sekian tahun. Nah itu mendesak. Bisa dibedakan minta tolong dan mendesak. Terus apa lagi? Tuhan ini sudah kelewat berat. Nah itu apa? Ngeluh. Ya dong. Jadi ingat saudara, orang berdoa dari kalimat yang dikeluarkan saja, itu ketahuan, itu permohonan, itu permintaan, itu keluhan, itu omelan. Macam-macam kan? Betul? Atau Tuhan, kok orang lain tidak ngalami seperti saya? Nah, berarti apa? Tuhan pilih kasih, amin. Ada anak tiri, ada anak asli, amin. Loh iya toh? Loh iya toh? Kok hidup saya susah, orang lain senang terus Tuhan? Ayo, seringkali jarang kita berpikir terima kasih Tuhan, ada jutaan orang yang hidupnya lebih buruk dari saya. Banyakan, Tuhan kenapa orang lain lebih senang? Amin. Jujur, mana lebih banyak? Mengucap syukur karena masih banyak jutaan orang lebih sengsara dari kita, atau mengeluh karena begitu banyak orang lebih bahagia dari kita? Seringkali yang mana? Nomor 2, amin. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita tidak tahu nada bicaranya seperti apa. Karena ini bahasa tertulis, Alkitab ini bahasa tertulis. Ya kan? Kalau saudara lihat, ya. Seperti misalnya manggil. Ma sama ma. Itu walaupun sama, nadanya beda, itu bisa beda maksudnya. Amin. Iya apa enggak? Misalnya suami istri berantem. Terus saking pegelnya istri atau suami bilang, "Ya wes lah." Sama wes lah, beda enggak? Walaupun sama tulisannya, kalau nadanya lain, nada artinya lah. Nah, kita tidak tahu saudara orang ini datang nadanya gimana. Nanti ketemu Yesus di surga baru tanya, Tuhan Yesus, aku mau tanya, waktu orang itu tanya, engkau itu nadanya marah-marah, nadanya emosi, atau nadanya memelas, minta tolong. Kita tidak tahu karena ini bahasa tertulis, saudara. Saya tidak mau nafsirkan. Tapi yang intinya sekarang apa? Dia datang, dia punya suatu kebutuhan, dia punya suatu masalah. Amin. Ini dulu yang pertama. Dia punya masalah kan, dia punya Tadi kita sudah nyanyi kan, lagunya indah sekali saudara. Tapi tolong bulan depan tidak boleh banyak lagu baratnya, maksimal 2. Saya mau ulang. Supaya kenapa? Yang tidak bisa nyanyi bisa belajar 1-2 lagu, jangan kebanyakan. Ya, saudara nanti yang tidak bisa nyanyi susah ngikuti. Kenapa? Akhirnya kacau ibadah kita karena banyak yang tidak bisa ikutnya. Jadi maksimal 1-2 lagu. Nanti udah itu bulan depan 1-2. Nanti sudah bisa semua lagu itu, sudah berbulan-bulan kita pernah nyanyikan. Silakan semuanya lagu barat. Ya, tapi nggak boleh seperti tadi. Ya, saya ulang. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, lihat, guru katakanlah kepada saudaraku. Berarti apa, saudara? Dia datang, dia punya masalah. Dia datang, dia punya beban. Dia datang, dia punya sesuatu yang dia mau sampaikan. Itu intinya dulu yang pertama. Tadi kita nyanyi indah sekali, saudara. Ya, apa? I live to worship you, betul? I worship you, betul? Artinya apa? Saudara dan saya datang ini untuk menyembah. Saudara dan saya hidup untuk Jujur aja itu bohong. Saudara dan saya lebih banyak datang untuk mengeluh, untuk meminta, untuk mengadu, amin. Jujur aja. Iya apa enggak? Ya, padahal tadi apa? Lagunya I live to worship you. Berarti apa? Aku ini hidup untuk menyembah, betul? Iya kan? Tapi jujur aja, kita selama apa berdoa banyak nyembahnya atau banyak mintanya? Minta. Mungkin malaikat bilang, "Aduh, ini lagu gua matiin dah, enggak usah dah, kasih Tuhan denger." Kenapa? Bohong aja banyakan. Ya, tapi bukan salah. Berarti kita mengimani besok kita jadi penyembah. Entah kapan, saudara. Ya, gitu. Ya, entah kapan. Tapi kalau selalu Tuhan, itu bukan penyembah. Ya, I live to beg you. Aku datang aku hidup untuk minta-minta kepadamu. Ya, terus apa lagi? I live to complain you. Aku hidup cuma untuk ngeluh kepadamu, Tuhan. Kok kenapa hidupku kayak gini, orang lain nyaman? Amin. Orang lain hidupnya mulus rata. Amin. Sementara aku batu-batu menurut Tuhan. Batunya lagi tajam-tajam. Misalnya gitu ya. Ya, oke, sekarang kembali ke sini yuk. Yang pertama kita mau lihat, saya nggak mau tafsirkan, saudara. Karena saya tidak tahu nada bicara orang ini. Karena bahasa tertulis tidak menjelaskan nada bicara.
Ya, jadi yang jelas satu kita tahu, dia datang dia punya pergumulan, dia datang dia punya keinginan, dia datang dia punya permasalahan. Itu dulu yang jelas kan, yang pasti. Yang kedua, saudara, ya, dia datang untuk meminta Yesus bertindak. Dia tidak datang, guru, minta saran, minta masukan, minta pendapat. Dia datang apa? Meminta Tuhan melakukan sesuatu. Lihat, ini poin yang kedua kesalahannya. Ya, poin yang pertama, semua kita boleh datang kepada Tuhan, punya masalah, punya pergumulan, punya beban. Tetapi jangan masuk poin yang kedua, minta Tuhan melakukan seperti yang kita mau. Ini dulu yang kesalahannya. Ya, jadi lihat, sudah 2 poin kita belajar. Kesalahannya apa? Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan. Alangkah baiknya kalau dia bilang, guru, aku punya saudara, amin. Aku punya hak waris, dia nggak mau bagi. Kalau menurut guru gimana? Aku lupakan, aku lepaskan, atau aku tagih, amin. Itu minta saran, minta masukan. Kan katanya Yesus itu penasehat yang ajaib, amin. Buktinya saudara dan saya lebih banyak jadikan dia penasehat atau jadikan dia Allah yang maha kuasa disuruh-suruh, amin. Jujur. Yang mana? Disuruh. Betul. Padahal namanya penasehat Lu sudah dari kenatal ke Natal dikorbanin pendeta tapi tidak masuk-masuk di otak. Betul? Betul? Kalau orang agak susah ngerti namanya geblek. Betul? Kalau sulit mengerti namanya goblok. Betul? Kalau sangat sulit mengerti namanya giblik. Ini yang paling bodoh, saudara. Iya toh? Namanya penasehat. Jadi apa? Sekarang yang kedua, saudara, salahnya orang ini meminta Tuhan bertindak. Salahnya orang ini apa? Berharap Tuhan melakukan sesuatu seperti yang dia mau. Jadi sekarang mulai tahun ini kita mulai berdoa apa? Tuhan, aku punya masalah begini. Terus apa petunjukmu? Apa kehendakmu? Ayo, mulai tahun ini dirubah. Jangan Tuhan mau jual rumah, ayo lakukan. Suruh orang beli. Tuhan, aku mau begini, tolong Tuhan. Tuhan bilang, nak, kamu belajar ya. Waktu orang itu datang kepadaku, aku jawab apa waktu dia suruh aku bagi? Aku turuti dia. Loh. Tuhan bilang, kalau saudara ditanya, kamu sudah baca firmanku? Sudah. Kamu tahu waktu ada orang datang kepadaku, dia minta saudaranya bagi waris? Sudah, aku tahu. Terus apa yang kulakukan? Kupanggil saudaranya suruh berbagi? Tidak. Jadi jangan ngulang kesalahan yang sama. Yesusnya tidak berubah kan? Kalau dulu dia tolak, sekarang dia tolak. Jangan berharap dia berubah, saudara. Tolong perhatikan ya. Nah, oke. Jadi poin yang kedua sekarang lihat apa? Kesalahannya adalah dia tidak bertanya, guru, aku punya masalah. Guru, aku punya pergumulan. Terus apa yang guru kehendaki? Menurut pemandangan guru apa? Makanya lihat seperti Daud. Ya, ketika dia berbuat dosa, dia bilang apa sama Tuhan? Adalah baik jatuh ke tangan Tuhan. Betul? Terus dia bilang apa? Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Dia nggak kasih saran sama Tuhan, dia nggak kasih usul sama Tuhan. Yang baik menurut Tuhan apa sih? Silakan. Kalau kita, maaf Tuhan, lakukanlah, belalah, Tuhan tindaklah dalam nama Yesus. Amin. Aku perkatakan firman-Mu. Amin. Firman menyerang, betul? Firman bertahan, firman menghancurkan. Amin. Apalagi terus firman mengutuk. Amin. Nah, ini celaka, saudara, kalau sudah masuk di situ. Betul? Saudara, lihat kembali di sini. Yuk, firman Tuhan bilang apa? Ya. Supaya ia berbagi warisan. Nah, saudara lihat orang ini apa, saudara? Dia datang, dia ingin Yesus melakukan sesuatu. Dia tidak meminta saran, nasihat, pendapat, tapi dia hanya ingin Yesus melakukan sesuatu. Hati-hati ketika saudara dan saya terus datang kepada Yesus, meminta Yesus lakukan sesuatu. Banyak sering kan kalau orang bilang, Pasen, saya punya beban gini. Oh ya, sorry, saya nggak doakan yang kau mau. Saya mau tanya Tuhan, apa maunya Tuhan? Karena kenapa? Ya, kalau saya cuma maaf, saudara mau begini, terus bilang, Tuhan, buka jalan. Tuhan, loh sebentar toh, saya jadi apa? Saya kan digaji Tuhan, amin. Loh, kalau saudara digaji Tuhan, kepentingannya siapa yang saudara utamakan? Siapa? Tuhan. Betul? Betul apa ya? Saudara, utama Tuhan, kenapa? Kita ini pengajar-pengajar anak Tuhan. Terus apa? Kita nggak boleh turutin maunya anak Tuhan. Maunya apa? Maunya Bapak kita di surga, maunya kita punya bos di surga, apa maunya terhadap anaknya? Terserah anaknya musuhi kita, marahin kita, benci kita. Kenapa? Loh, kita digaji bapaknya. Bukan digaji dia. Memang dia bisa ngancam, saya nggak mau kasih, saya nggak. Nah, banyak orang kemudian karena tidak cukup imannya, dia takut. Banyak orang kemudian karena tidak cukup pengalamannya sama Tuhan, dia takut Tuhan nggak kasih makan. Biasa, saudara, nih orang mau ngasih itu ada 2 macam. Satu, ya, dilayani dulu baru ngasih. Kedua, ngasih dulu habis itu nuntut pelayanan. Itu biasa. Ya, 2 macam saya sudah hafal. 2 nggak ada yang tulus, saudara. Ya.
Nah ini namanya saya bilang di mana-mana kita buka persekutuan, namanya persekutuan pendewasaan, bukan pemanjaan. Kalau dia nggak mau datang persekutuan, cuma mau kasih uang, maaf. Terus ada perlu main telepon, maaf, nggak bisa. Ya tidak bisa. Kita nggak peduli saudara berapapun uang yang dia punya. Ada orang saudara cuma kirim maaf sebungkus nasi kuning. Belum saya makan nasi kuningnya, dia sudah telepon lagi. Pernah kita pernah dengar? Pasien ada di Surabaya ya, ada. Saya kirimin nasi kuning ya. Saya bilang nggak usah lah, ngapain dari daerah PTC sana ngirim ke daerah Ngagel, itu kan jauh lebar ke timur. Ngapain? Saudara, enggak, saya mau kasih Pak Sen cicipin. Ini kan jualan saya juga, coba Pak Sen enak. Ya udahlah. Nanti kalau nggak mau mungkin pendeta sombong baru nasi kuning, amin. Kalau stick baru mau. Ya, oke saya kirim orang saya berangkat ya. Iya. Belum 15 menit orang itu berangkat, saudara. Udah nelpon, Pak Sen gini loh masalah anak saya, Pak Sen gini boleh aja. Ya, saya tahu dong nasi kuning itu. Betul? Sebungkus nasi kuning aja. Saudara, makanya hamba Tuhan tuh mau terima sesuatu hati-hati. Kenapa? Jangan bilang glory haleluya. Bisa jadi itu saudara dipancing terus digigit masuk mulut terus ketarik sama itu sulit, sakit sekali saudara. Kita tidak tergerak saudara sama orang-orang yang hanya pikir ada uang kita bisa kasih beres lah. Ini loh kita kasih duit, amin. Dan itu doain ya, tinggal WhatsApp aja suruh jawab, maaf nggak bisa. Saudara, maaf tidak bisa. Makanya saya bilang sama Cilinda juga ya kan, kalau ada orang mau konseling tapi nggak mau datang persekutuan, minta maaf ya lain kali. Kita bukan dukun, kita ini pengajar firman Tuhan. Kalau dia nggak mau belajar kebenaran firman, bagaimana sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya? Kalau dia nggak mau nurut kehendak Tuhan, bagaimana rencana Tuhan yang indah bisa terbukti di hidupnya? Omong kosong semua. Betul? Jangan sampai kita yang doakan sendiri, kita yang puasakan. Loh ini apa? Dukun-dukun. Asal cocok dia punya setoran, wah kita puasakan. Ini dukun, saudara. Ya, baik. Jadi kita melihat kembali ke sini. Yuk. Guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan. Nah, saudara kita mau perhatikan. Kita tidak tahu apakah orang ini memang diperlakukan tidak adil atau sekedar merasa kurang adil. Kita tidak tahu. Betul? Loh, karena tolong perhatikan ya, rasa adil itu tiap orang lain-lain loh. Betul? Saudara, contohnya, misalnya, kalau misalnya ada 5 orang saudara bagi warisan. Misalnya ternyata apa saudara yang paling besar tidak pernah kerja. Ternyata selama dari kecil yang bantu papa saudara kedua, saudara ketiga. Terus waktu dibagi rata, saudara yang kerja bantu papa pasti tidak adil. Amin. Iya benar. Loh, kamu tidak pernah bantu, kita yang bantu suruh bagi rata, mana enak? Betul? Tapi yang ini bilang, lu aku anak paling besar. Loh, akhirnya bagaimana? Yang namanya adil bisa adil benar enggak? Tidak bisa. Saudara. Jadi kalau dilihat di ayat ini saya tidak tahu saudara terus terang ya. Dia apa sekedar memang diperlakukan tidak adil atau hanya sekedar merasa itu kurang adil. Iya toh? Kita tidak tahu loh saudara. Makanya nanti ketemu Yesus di surga, Tuhan kamu mau tanya ayat ini Tuhan. Paling Tuhan bilang ya kamu lihat di neraka sana, kamu lihat. Paling gitu dah. Ya enggak? Kenapa? Karena orang ini Tuhan ditegur begitu sampai apa? Tuhan tidak hanya tegur dia terus kasih perumpamaan panjang sekali betul sampai di bawah. Betul. Berarti orang ini kan benar-benar tidak beres. Sampai apa? Tuhan tidak hanya tegur dia, terus kasih perumpamaan diajar begitu panjang lebar oleh Yesus. Saudara lihat bawahnya. Berarti apa? Buat Yesus ini masalah yang benar-benar tidak berkenan kepada dia. Maka coba lihat saudara lihat di sini. Sampai dia kasih perumpamaan terus di bawah, betul? Betul. Tidak Tuhan bilang, sudah ampuni saudaramu, titik. Tidak. Dia sampai kasih pengajaran yang begitu panjang lebar kepada orang ini, saudara. Berarti apa? Ini sangat penting di mata Tuhan sampai dia perlu memberikan perumpamaan lagi buat orang ini, saudara. Ya, jadi kembali yuk ke sini lagi. Berarti apa? Lihat. Kita tidak tahu, saya juga tadi buka bahasa aslinya, tidak disebutkan keadilan itu yang bagaimana. Lihat, makanya seperti tadi saya bilang, namanya adil itu masing-masing orang berbeda. Contohnya seperti punya karyawan. Kita sudah kerja 10 tahun. Tiba-tiba ada orang baru masuk gaji sama dengan kita. Kita bisa rasa tidak adil, amin. Betul? Loh, kok enak dia baru masuk? Tapi mungkin saja dia dulu diambil dari perusahaan lain. Betul? Terus apa? Dia dipindah masuk perusahaan ini, tapi dia juga sudah pengalaman di perusahaan itu. Kita merasa, loh dia masih baru, kok enak? Ya. Kan orang itu juga merasa, loh saya di perusahaan lain juga sudah lama sekali. Ya, jadi yang namanya benar-benar adil itu pasti nggak pernah ketemu, betul? Betul. Contoh, kita sebagai orang Kristen, saya sudah berdoa, saya sudah taat, saya sudah kok yang nggak pergi gereja lebih banyak ya, lebih enak ya, lebih diberkati ya, mobilnya bagus, rumahnya, ayo, ada rasa adil nggak? Jujur,
Rasanya kalau nggak ke gereja harus miskin, amin, melarat, amin. Ya toh, kita pikirannya gitu kan. Terus apa kalau nggak sungguh-sungguh sama Tuhan harus kere, amin. Betul, kalau kita ada sungguh-sungguh harus kaya, jaya, makmur, amin. Gitu toh pikiran kita. Ya apa ya, ayo jujur. Loh, kok diem? Loh, seringkali saudara dan saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan kan bukan karena ingin menyenangkan Tuhan semata-mata, amin. Ada embel-embel belakangnya, amin. Ya jujur, kita jujur-jujuran lah ngomong, nggak usah yang rosok rohani, ayo. Betul apa enggak? Siapa mau sungguh-sungguh terus nggak ada hasil, kata? Loh, jujur aja, semua mesti lihat ada hasilnya toh. Kalau perlu dimotivasi toh, betul sama pendeta. Ayo ikut kami, lihat tuh kami kaya, amin. Kami punya mobil mewah, amin. Terus mau ikut toh, amin. Kalau enggak gitu enggak motivasi. Jangan ikut pendeta yang miskin, amin. Loh, iya apa enggak, ayo. Makanya zaman sekarang orang jor-joran menunjukkan dia kaya, dia punya uang, dia punya ini supaya saudara ikut. Kalau saudara seperti itu percaya di zaman Tuhan Yesus, saudara akan tinggalkan Yesus, amin. Yesus itu nggak punya apa-apa, udah denger kan? Kemana-mana jalan kaki, cuma sekali waktu mau masuk Yerusalem, amin. Dia pinjam itu keledai, pinjam bilang sama orang itu guru membutuhkannya, mau minjam. Terus tempat dia makan di mana? Minjam rumah orang, amin. Di lantai 2, amin. Minjem, amin. Kuburan, minjem. Betul. Terus saudara, kalau mau mengikuti Yesus yang maha kaya, zaman dulu saudara pasti murtad duluan, amin. Karena Yesus tidak maha kaya. Buktinya, mau bayar biaya bait Allah? Terus kamu pergi mancing dulu, amin. Kita nggak ada tunai, amin. Loh. Coba, bener apa enggak yang saya kasih contoh? Apa saya karang-karang? Ada tunai Yesus? Ini loh, ya, bilang, ini loh 1 talenta, kamu tukar jadi banyak. Enggak ada, pergi mancing sana, amin. Lihat, saudara. Kalau model saudara harapkan Yesus yang seperti sekarang digambarkan oleh banyak orang, saudara dan saya sudah keliru. Betul? Tidak salah saudara dan saya ingin hidup cukup. Tuhan kasih cukup, makanya Tuhan menciptakan segala bumi dan segala Tuhan tidak bilang cuma ciptakan bumi terus kering kayak padang gurun, tidak, segala isinya. Ya, tetapi itu bukan yang utama Tuhan mau. Kenapa? Jelas Tuhan bilang cari ke dalamnya Allah. Tapi kerajaan Allah dicari bukan berarti pergi gereja siang malam. Tidak kerja, tidak buka toko, nggak usaha. Itu ngawur. Ya, kecuali saudara jadi pendetanya, saudara usahain jemaat saudara, itu benar. Siang malam saudara buka PD, siang malam saudara buka ibadah, habis itu ke persembahan, terus itu usaha. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lihat lagi yuk. Ya, supaya ia berbagi warisan dengan. Ya, kembali saudara saya tekankan di sini. Kita tidak tahu, saudara, apakah orang ini sudah dibagi atau belum. Itu pertama. Yang kedua, kita tidak tahu apakah sudah dibagi adil, tapi dia merasa tidak adil. Kita nggak tahu. Ya, karena setiap orang punya rasa keadilan sendiri. Yang sangat subjektif. Nggak bisa dibilang, ini loh nama adil. Nggak bisa. Coba saya rasa, Pak. Ada 5 saudara. Semua dibagi rata. Pasti ada yang merasa nggak adil. Betul apa enggak? Biar semua katakanlah punya orangnya punya 10 miliar. Ini 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Pasti tetap ada yang merasa, lu udah adil. Kenapa? Saudara saya yang itu sudah kaya loh. Masa kasih lagi? Kasih sayang dengan masih miskin. Tetap aja ada rasa nggak adil, betul? Loh, padahal sudah rata, amin. Ya apa enggak? Terus misalnya lagi, seperti tadi. Ada yang bantu papanya, ada yang bantu usaha, ada yang enggak. Loh, kok enak dia? Tetap masih ada perasaan tidak. Lihat saudara, makanya ini yang bikin apa saudara? Karena seperti inilah yang bikin Tuhan tuh perlu pemberesan sama kita. Kenapa? Seberapapun adil Tuhan sama hidup kita, tetap kita merasa nggak adil loh. Jujur aja. Ya kan? Dan Tuhan seringkali tidak tertarik menyelesaikan apa yang rasanya akan memberikan kita sebuah keadilan. Coba, waktu saudara-saudara Yusuf di Mesir habis nyiksa Yusuf, jual Yusuf sampai Yusuf menderita begitu banyak penderitaan. Ojo mikirnya habis itu kan Yusuf jadi pimpinan. Iya, saudara dan saya melihatnya habis itu kan Yusuf jadi orang penting. Saudara bilang enak senangnya, saudara pikir menderitanya. Kalau saudara ikut menderitanya baru mikir, amin. Duh. Misalnya, ya syukur dia diusir sama papa. Kalau dia nggak diusir, dia nggak rajin. Sekarang kan dia sukses. Syukur diusir. Lah saudara, nggak bayangkan waktu dia diusirnya, rasa sakitnya, rasa bencinya, rasa kecewanya, betul? Kita karena nggak ngalami, gampang aja bilang, enak toh, sekarang kan jadi Perdana Menteri, amin. Lah waktu dia difitnah di rumah Potifar, bayang no. Ya no. Terus waktu dia di penjara, bayangkan, enak ya di penjara. Terus sesudah itu Tuhan beri keadilan nggak sama Yusuf? Maka ketika saudara Yusuf datang, semua digebuk sama tentara Firaun. Begitu? Sampai luka-luka patah-patah untuk memberi keadilan. Begitu? Nggak ada, saudara. Buktinya malah dikasih tanah Goshen yang subur. Adil nggak? Mereka pernah ngalami nggak pukulan karena kesalahan mereka? Lihat, saudara.
Berarti sekarang stop minta seperti itu. Ya, berhenti minta seperti itu. Kenapa? Ketika saudara dan saya memfokuskan pikiran kita bukan berjalan dari bawah pimpinan Tuhan, tetapi memfokuskan diri kita untuk meminta Tuhan melakukan sesuatu, saudara dan saya sudah macet berhenti jalan. Jalan di tempat. Ternyata Tuhan tidak tertarik sama urusan-urusan gitu. Tuhan hanya tertarik, Tuhan bilang, aku punya rencana ini, kamu harus capai ya. Aku tidak urus yang lain-lain. Sudah, kamu juga tidak usah urus yang lain. Kan begitu intinya. Tapi tidak bisa Tuhan urus yang ini, Tuhan urus yang ini. Bayangkan kalau anak saudara disuruh belajar, tiba-tiba dia ma, HP ku ini loh, baterainya sudah begini, ma, sering mati, ma, sering hang, ma. Ya kamu belajar. Tidak mau, ini loh, mama mesti beliin yang baru, tidak bisa begini. Berarti dia nggak akan belajar kan? Betul. Orang yang terus-menerus memfokuskan diri pada bukan yang harus dia lakukan, bukan yang harus dia kerjakan, itu orang-orang tidak akan pernah belajar. Dia berhenti belajar di situ. Ya, baik, kita lanjutkan kembali, yuk. Ya, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Lihat ayat 14. Tapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara antara kamu? Lihat, saudara. Siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim? Nah, saudara, perhatikan di sini. Ya. Saudara dan saya mulai saat ini juga berhenti meminta Tuhan, ayo dong bertindak. Tuhan, ayo dong hukum. Dia hakim dong. Tuhan, ayo memberi keadilan. Tuhan, ayo. Kenapa? Aku sudah tekun sekian tahun. Aku sudah menderita sekian tahun. Mana keadilan? Amin. Tuh. Lihat, kata di sini yang disebut dengan pengantara, itu bahasa aslinya tukang bagi, tukang membagi-bagi. Itu bahasa aslinya, saudara. Bukan pengantara. Saya tadi buka bahasa aslinya, tukang bagi. Maksudnya apa? Tuhan, kalau engkau bagi rumah ke dia, bagi juga ke sini dong. Amin. Kalau engkau bagi mobil ke sana, bagi juga ke sini dong. Amin. Lihat, saudara. Lihat di sini. Ya. Yusuf kehilangan masa remaja, betul? Dia dijual kan? Dia hilang masa remajanya di penjara. Terus kira-kira bisa balik lagi tidak dia jadi remaja? Nah, bisa hilang sama sekali seumur hidupnya kan? Betul. Saudara, lihat di sini. Ya, jangan meminta Tuhan jadi hakim. Kenapa? Jangan berfokus untuk memaksa Tuhan menunjukkan keadilan, memaksa Tuhan untuk menuruti mau kita, memaksa Tuhan untuk memperhatikan permasalahan kita. Dan jangan meminta Tuhan, ayo bagi-bagi. Dia tidak tertarik jadi tukang bagi-bagi. Kenapa, saudara? Di Alkitab tidak ada satupun julukan Tuhan sebagai pembagi. Ya dah, betul? Nama Tuhan tidak pernah disebut dia adalah seorang pembagi. Dia penolong, juru selamat. Tidak ada tentang pembagi kan? Betul? Tapi orang ini berharap Tuhan menjadi seorang pembagi yang tidak ada di Alkitab, saudara. Ya. Tadi saya buka terjemahan bahasa Inggrisnya yang itu divider, yaitu diambil dari bahasa aslinya yang artinya tukang bagi. Jadi apa? Tuhan, masa aku sendiri yang doa, perintahkan suamiku juga dong bagi dua ini beban. Amin. Atau Tuhan, masa istriku aja ngabisin uangku Tuhan, ya. Aku cari dia ngabisin. Amin. Terus Tuhan bilang, ya kalau kamu cari, ndak istrimu ngabisin, ndak pernah bisa habis. Amin. Karena kamu sendiri ndak pernah berani pakai. Amin. Nah, iya dah. Akhirnya semua toko tutup karena nggak ada yang belanja. Amin. Iya toh, kalau nggak dihabisin mana semua tutup kan? Nggak ada perputaran uang. Amin. Loh, iya apa enggak? Saudara bisa bayangkan kalau negara mengambil uang, menarik semuanya, tidak ada perputaran uang, negara ini hancur. Makanya dikasih kredit murah supaya kenapa? Ada perputaran uang, ada perputaran uang. Saudara, ya makanya kalau punya usaha jangan bilang, Pak, doakan saya supaya nggak ada utang. Nggak boleh. Orang usaha masih ada utang. Kenapa? Misalnya ambil barang. Kadang kan dari ambil barang dikasih bayar seminggu, 2 minggu, sebulan. Betul? Kalau saudara mau lunasi semua terus, bodoh namanya, amin. Loh, dikasih bayar sebulan kok harus dibayari lunas. Betul? Nggak salah ngutang. Justru kalau nggak ada utang sama sekali, nggak ada usaha kan? Loh iya tak? Nggak ada utang Pak. Loh, berarti nggak beli barang, nggak gulaan, nggak. Loh, terus apa? Ya mau tutup Pak. Loh ini ya. Baik. Kembali yuk ke sini. Ya, hakim. Berarti apa? Orang yang selalu berfokus kepada Tuhan, ayo beri keadilan, beri kesetaraan, beri kesamaan, ayo perlakukan kami semua sama. Tidak akan pernah terjadi. Buktinya, saudara ya. Kita lihat orang-orang yang gagal sekarang di Alkitab. Saudara tahu yang namanya Yoab? Saudara tahu? Sesudah dia lihat, dia ikut dengan Daud, ya kan? Sampai Daud menjadi raja kan? Terus apa? Ketika Daud mau menggantikan dia dengan panglima yang lain, dia bunuh panglima itu. Kenapa? Aku sudah lelah ikut kamu selama ini. Kau angkat orang lain, nggak adil. Dia bunuh.
Betul? Ada 2 orang yang dia bunuh kan, panglima. Betul? Dia merasa tidak adil. Aku sudah bekerja keras, aku dukung kamu dari nol. Kamu dulu bukan raja. Sudah kau raja, kamu singkirkan aku. Sorry, aku tidak bisa singkirkan kamu sebagai raja. Tapi orang yang kau angkat, aku bisa habisi. Dia tuh karakternya Yoab. Dia meminta keadilan. Dia nggak mau disingkirkan karena dia merasa sangat berjasa. Dan dia gagal kan hidupnya, saudara perhatikan. Dia penuh dengan sakit hati, dia penuh dengan kebencian, betul? Padahal dia dulu orang yang luar biasa, saudara perhatikan nanti para pahlawan Daud, dia salah satunya. Ya, ternyata apa saudara? Orang yang menuntut keadilan, orang yang mempertahankan haknya, orang yang merasa dia sudah tidak diperlakukan dengan adil, tidak dihargai lagi oleh Daud, dan kemudian dia gagal. Saudara perhatikan. Banyak orang kalau sudah merasa, aduh anak-anak saya sudah dewasa, udah nggak perhatiin saya, udah nggak ngurusi, sudah seperti nggak butuh saya. Nah itu. Tapi kalau dibutuhkan pun dia ngomel, kamunya mama terus. Mau nyusu ya? Kadang-kadang orang tua kesel ya. Betul? Ya, lihat. Orang tua juga serba salah, saudara. Kenapa? Kadang-kadang kan kalau beranak terus dia ngomel, terus kok tergantung sama orang tua. Kadang anaknya mandiri juga dia rasa nggak dibutuhkan lagi, amin. Oh iya dah. Nah, jadi susah juga jadi anak juga. Kadang-kadang pikir gampang juga jadi anak, susah juga, amin. Ya dah. Baik. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ya. Siapa yang menjadi hakim? Lihat saudara. Sekarang kalau kita berdoa, kita minta Tuhan memutuskan sesuatu. Tuhan, ayo Tuhan. Bertindaklah. Ayo Tuhan. Ayo Tuhan. Saudara dan saya sedang meminta Tuhan memukul palu. Hati-hati. Enaknya yang benar gimana? Tuhan, terserah waktu Tuhan. Tuh, enak enggak ngomong gitu? Enak. Tuhan senang, kita enggak. Amin. Tapi Tuhan ayo lebih cepat, lebih banyak, lebih lah Tuhan, ayo. Saudara, coba sekarang tahun ini kita mau apa? Bukan tahun-tahun yang orang-orang pasang di situ, ya, tapi menjadi apa? Tahun untuk menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Ya, tahun lebih berkenan, nanti tahun depan lagi lebih dekat lagi, terus akan semakin begitu, bukan hanya tahun tambah kaya, tahun gini. Orang dunia juga bisa, saudara, yang begitu-gitu, betul. Tapi orang dunia tidak mungkin bisa tahun-tahunnya tambah berkenan, amin. Tidak bisa. Betul? Tidak bisa, saudara. Semua orang bisa tambah kaya, banyak orang tambah kaya. Tapi untuk tambah dekat sama Tuhan, tambah bikin hati Tuhan senang, hanya orang-orang tertentu. Ya, oke, kita lanjut sedikit. Ya. Siapakah? Kalau di sini Yesus bilang saudara. Kalau di bahasa aslinya Tuhan bilang anthropos, hai manusia. Dia ngomong, hai manusia. Dia tidak pakai di sini bahasa Indonesia diperhalus, hai saudara. Bahasa asli tidak, hai manusia. Ngomong yang tidak nyaman dia, saudara, hai manusia. Dia bilang begitu. Dan kata itu dipakai, saudara, untuk memisahkan manusia dengan hewan. Kata anthropos itu dipakai untuk memisahkan manusia dari ciptaan yang lain. Itu dipakai kata itu. Mestinya ada perbedaan dari ciptaan yang lain. Mestinya ada perbedaan yang jelas dari ciptaan yang lain. Dari monyet yang tidak punya otak, amin? Yang tidak punya akal budi, betul? Ya kan, tidak punya pengertian, monyet nggak bisa diajar firman. Betul? Semua akan diselamatkan. Mana? Baptis monyet, orang bilang kita gila. Betul? Nah itu anthropos dipakai. Bukan saudara. Mestinya kita ada perbedaan. Tuhan bilang dah. Ketika dia pakai kata itu. Baik, saya nggak jalan itu nanti terlalu teologis, tapi sekarang kita akan mulai dari awal lagi. Ya, yang pertama. Oke, semua kita datang. Mungkin punya beban, punya pergumulan, punya masalah. Tidak salah. Tetapi yang salah ketika saudara dan saya mulai mendesak Tuhan. Mulai menekan Tuhan. Mulai tanpa disadari dengan bermacam alasan untuk memaksa Tuhan melakukan satu tindakan yang seperti yang kita mau. Seperti yang kita maunya ini loh yang salah, saudara. Tolong perhatikan. Kalau Tuhan terserah. Aku punya masalah gini, tapi terserah engkau. Aku punya pergumulan gini, terserah engkau. Itu loh. Yesus saja ngajar toh. Jadilah doa tertinggi itu jadilah kehendakmu. Bukan doa apa? Yabes. Jadi kalau saudara masih punya doa Yabes, bakar ya. Doa Yesus yang bagus, bukan doa Yabes. Tolong, buang itu di rumah saudara. Ya, itu memang Alkitabiah untuk perjanjian lama. Tapi tidak Alkitabiah untuk perjanjian baru. Karena doa tertinggi Yesus yang lebih baik. Betul? Yesus bilang, jadilah kehendak. Itu yang paling tinggi. Jadi jangan ikut-ikut doa Yabes. Saya pun waktu doa Yabes berapa tahun lalu terkenal kan? Sekitar tahun 2000 berapa. Oh, pas saya sikat. Saudara. Kenapa? Perluaslah wilayahku begini-gini. Untuk apa? Betul saudara?
Betul, nggak ada gunanya. Ya banyak orang kaya tapi tidak pernah menunjukkan kekayaannya. Pelitnya luar biasa. Dia memang kita tahu kaya tapi nggak ada guna buat siapapun. Supaya kenapa? Supaya jangan coba-coba nek kasih duit mau atur-atur. Jangan coba-coba mau kasih duit terus maksa-maksa. Ya, saya nggak bisa, saudara. Ya udah tuh ditanya terus tanya. Lah ini namanya ibadah pendewasaan, saudara, dan saya mau diajari hidup berkenan, diajari hidup peka. Bukan terus nanya siang malam. Saudara, ya. Oke lah nanya kalau ada beban berat, apa petunjuk Tuhan, oke. Tapi tidak setiap saat nanya. Kalau setiap saat nanya melulu, ya maaf, bukan itu maksudnya. Persoalan-persoalan dibuat, ya. Baik, jadi kembali ke sini. Yang ketiga, ya. Buanglah rasa tuntutan harus Tuhan itu adil, harus Tuhan itu memberikan apa yang rasanya layak kita terima, dan menyingkirkan apa yang rasanya tidak layak kita terima. Gitu. Terus, jangan memfokuskan diri terus-menerus kepada tuntutan bahwa harus menerima keadilan, menerima pembelaan Tuhan, menerima campur tangan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, menerima ya seperti yang macam-macam tadi itu. Udah. Ya, stop hal-hal seperti itu. Ya. Kita lihat lagi, saudara. Saul. Betul. Saul kan raja pertama orang Israel. Raja pertama kan? Yang membuat Israel ada kerajaan kan waktu itu Samuel mengurapi dia. Kemudian terbentuklah kerajaan untuk pertama kali. Dan dia sebagai raja pertama. Kemudian ketika, lihat. Sesudah dia jatuh dalam dosa, gagal. Tuhan mengangkat Daud. Amin. Mengurapi dia. Belum jadi raja kan? Kemudian Daud dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Sikap iri hatinya keluar kan? Kenapa? Loh, aku raja. Kamu bawahanku. Jangan coba-coba lebih dari aku. Ya kan? Penuh dengan iri, kebencian, dan berkali-kali dia ingin membunuh. Betul. Dia malah kasih anaknya untuk mengangkat jadi menantu, bukan karena dia cinta, tetapi dia ingin mencelakakan. Betul. Betul. Loh, enggak cinta toh? Mikal itu dikasih ke sana untuk menjebak dia kan? Betul apa ya? Lihat, saudara. Untuk menjebak, bukan untuk supaya Daud derajatnya tinggi jadi menantu raja, tapi ada kejahatan tersembunyi di dalam dia. Perencanaan jahat. Lihat, saudara. Ya. Kenapa? Karena dia merasa, aku raja kok. Yang bikin pertama kali ini ada kerajaan aku. Terus lihat. Dan selama hidupnya dia menang, perang terus kan. Dia perang menang terus kan. Sampai terakhir kalah. Betul. Lucu enaknya Daud mau jadi raja. Amin. Kenapa? Loh, untuk keturunanku toh. Bukan untuk Daud. Daud menantu yang memang bahkan diangkat bukan untuk tujuan yang baik kan. Saudara. Lihat. Terus selama Tuhan izinkan Daud disiksa terus, keadilannya apa sih buat Daud? Ya terakhir Saul mati. Itu tak kan? Terus selama itu ada keadilan-keadilan yang lagi nyata lagi nggak? Bahwa Tuhan membela, kemudian saat itu malaikat Tuhan turun menebas tangan Saul, begitu? Maka putus, begitu? Nggak ada kan? Terus apa? Malaikat Tuhan membutakan Saul supaya nggak bisa lagi mengejar Daud. Nggak ada keadilannya, betul? Diuber terus sampai udah itu dia mati, selesai dah. Nggak tuntas so dia bayar. Terus dia cuma mati, ya selesai. Terus untuk membuktikan bahwa Tuhan bela Daud, mana? Ada nggak disulut? Maka dipukul karena dia menganiaya Daud. Nggak ada ayatnya sedikit pun. Nggak ada, betul? Tuhan bilang apa? Saul binasa karena melawan Tuhan. Tuhan nggak bilang di firman-Nya Saul dibinasakan karena menyakiti jangan keliru ya baca Alkitab. Saudara, makanya lihat sekarang. Stop ketika kita minta keadilan. Kenapa? Kita sedang tidak mau diajar oleh Tuhan. Berhenti ketika kita minta Tuhan sedang mau bertindak cepat. Karena kita tidak mau menuntaskan pelajaran Tuhan dalam hidup kita. Ya. Terus yang terakhir. Siapa yang mengangkat aku jadi hakim? Tuhan tanya. Hai manusia, siapa yang mengangkat aku jadi hakim? Loh. Ternyata Tuhan tidak senang diangkat menjadi hakim untuk menghakimi perkara saudara dan saya. Halo. Keliru loh. Nanti dia jadi hakim menghakimi saudara dan saya antara Bapa dengan umat manusia, betul? Bukan antara kita toh. Loh, waktu dia menghakimi nanti dia jadi hakim, waktu sidang nanti. Ya, zaman akhir itu. Dia menghakimi antara bapaknya dengan umat manusia toh, bukan sesama dipanggil aja perkaramu gimana. Enggak ada loh, saudara. Betul, jangan makanya baca Alkitab yang baik. Ya. Nah, berarti apa sekarang? Jangan memfokuskan diri kepada minta keadilan.
Jangan fokuskan diri pada maksa Tuhan lakukan sesuatu supaya rasanya adil loh Tuhan. Masa kita sungguh-sungguh sama Tuhan begini? Masa kita banyak menderita begini? Masa kita udah berkorban begini? No. Selalu ada tuntutan Tuhan harus bersikap adil. Ketika orang menuntut seperti itu, dia tidak akan pernah bisa maju. Karena dia akan fokus kepada yang lain, bukan yang Tuhan kehendaki. Betul? Sekarang lihat. Saudara, kembali ke masalah Yusuf. Pernah Yusuf minta keadilan? Enak aja saudaraku datang, sudah aku berhasil. Terus aku mau suruh tolong. Kasih keadilan dong Tuhan, amin. Gitu? Tidak. Sepertinya dia menderita, tidak ada keadilan. Sudah itu tolong saudaranya, betul? Nggak adil. Kok enak? Mereka cuma nikmati, kita dibikin menderita, mereka cuma nikmati enaknya. Tidak adil. Tetapi dia tidak berfokus kepada meminta keadilan. Dia berfokus kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia kerjakan. Terus apa? Dia sudah dibentuk oleh Tuhan sehingga waktu saudaranya datang dia nggak bilang, syukurin. Ingat mimpiku yang dulu yang aku ceritakan padamu? Begitu? Dia ngomong. Terus kamu nggak aniaya aku? Ya, sekarang mimpi itu jadi kenyataan, tahu? Dia bilang gitu sama saudaranya. Ayo sekarang nyembah aku. Buat itu tergenapi, gitu? Tidak, amin. Saudaranya sendiri yang datang menyembah, amin. Tidak ada dia bilang, ayo nyembah sekarang seperti yang aku ceritakan sama kamu dulu. Betul? Bahwa aku bermimpi, semua kamu ini menyembah aku. Buktikan sekarang, nyembah. Enggak dong. Lihat, saudara. Dia sudah diproses oleh Tuhan sehingga hatinya seperti yang Tuhan mau. Kalau kita, awas nih aku kaya. Awas nih aku berhasil. Awas kalau aku sukses. Ya, biar kamu tahu siapa aku. Kan gitu seringkali. Ayo jujur. Makanya Tuhan bilang, enggak aku kasih sukses, bahaya anakku ini. Kalau kasih sukses, terlalu banyak orang akan dianiaya, disakiti, betul? Iya toh, ayo, kita mau jujur. Saudara, kita lihat kebenaran di sini lagi, pelan-pelan sekarang. Kenapa Tuhan saya suruh ngomong saya seperti ini? Saya tidak tahu. Ya, tadi di kamar mandi Tuhan ngomong kamu bahas tentang keadilan. Ya, kenapa? Keadilan yang membuat kegagalan. Loh, aneh loh. Justru Tuhan adil malah gagal. Kalau Tuhan adil, sama-sama semua di Kanaan. Amin. Yusuf juga di Kanaan, semua ngumpul sampai kelaparan. Terus sampai lama pergi mengungsi, amin. Itu adil, amin. Loh, masa satu enak? Ya, satu susah semua yang lain enak. Mana adilnya, loh? Iya kan? Nah, terus lihat lagi. Ya, kasusnya Elisa. Ya kan? Apa? Elisa ikut sama siapa? Sama Elia. Itu sekitar 18 sampai 20 tahun. Coba, Elisa itu orang kaya loh saudara. Buktinya apa? Dia membajak sawah dengan sekian pasang lembu. Luas sekali. Buktinya dia yang punya. Begitu dia mau dibawa, lembunya disembelih. Itu dia punya apa? Kayu lembu langsung dijadikan bahan bakar. Nggak minta izin siapapun. Milik dia loh berarti. Kalau dia bukan milik dia kan dia mesti tanya bosnya. Bos, ini boleh dipotong nggak? Ya dong. Dia main potong berarti milik dia dong. Dia pergi. Jadi apa? Hamba berapa tahun? 20-an. Bukan 10, 20-an tahun jadi hambanya, jadi kulinya, jadi cuman apa? Nemeni Elia, ngelayani Elia. Bukan bersama melayani, terima urapan, kamu juga bikin mujizat. Nah, melayani. Terus sekarang, ya. Sesudah itu, saudara, ya, dia mengangkat apa? Si Gehazi. Ya kan? Elisa mengangkat Gehazi. Nah, sekarang lihat. Ya. Terus datanglah Naaman, betul, dari jauh, penyakit yang tidak pernah bisa disembuhkan di muka bumi, betul, zaman itu. Sembuh kan? Sembuh. Sesudah sembuh, mau dikasih sama Naaman. Elisa bilang apa? Nah, bawa pulang. Loh, si Gehazi merasa, lu ndak adil toh, amin. Kenapa? Lah aku ikut-ikut kamu terus dapat apa? Nek kamu nolak terus kan berarti kalau kamu nolak, kamu ndak terima, aku juga ndak dapat dong, amin. Lu ndak bisa ngini toh, Bos. Ya toh? Nek lu ndak butuh, gua butuh loh, Bos. Ya toh? Ini Gehazi, amin. Terus dia kuber Naaman, mengarang gini loh bos, nggak mau Naaman. Itu tiba-tiba ada nabi-nabi datang, kami butuh, amin. Lihat saudara, dia merasa apa? Lah bos boleh lu nggak butuh, gua butuh amin. Terus, ya udah, dia merasa nggak adil, kenapa? Mungkin bosku kelewat rohani, aku nggak, ya nggak apa-apa toh kalau aku ambil, amin. Begitu banyak orang yang gagal ketika mereka menuntut keadilan. Betul? Begitu banyak orang yang gagal ketika mereka fokuskan diri supaya Tuhan itu bersikap baik, benar seperti yang mereka mau.
tetapi tidak mengerti pelajaran yang Tuhan mau mereka kuasai, mereka bisa lakukan. Begitu banyak di Alkitab, saudara. Begitu banyak di Alkitab contoh-contohnya. Saya nggak bahas lagi contoh yang lain. Ya, contoh yang lain di Perjanjian Baru juga ada. Saudara, ya. Orang-orang yang merasa buktinya siapa? Cumanya Yudas. Kenapa? Cuma dikasih pegang doh uang. Nggak dikasih pakai loh, cuma pegang, amin. Dipercaya jadi benda, tapi suka nyuri toh. Jadi bendahara cuma boleh keluarkan uang kalau disuruh kan, bukan keluarkan uang maunya sendiri toh. Loh, terus apa dia nggak sabar toh pengen punya uang sendiri? Lah cuma megang uang orang ini numpang apa? Istilahnya cuma uang numpang lewat toh. Coba akhirnya dia apa? Jual gurunya toh, karena nggak sabar ingin punya uang. Kalau dia sabar sampai hari Pantekosta gereja berdiri, orang-orang membawa uang kekayaannya di depan kaki Rasul. Dia mau berapa di situ, betul? Dia mau berapa uang kalau dia sabar? Buktinya dia tidak sabar. Dia mau sabar. Ya cuma megang tok, bantu ngitung tok, amin. Nggak ikut nikmat. Akhirnya apa? Nyuri pertama. Sudah nyuri nggak puas kok jumlahnya yang dicuri. Kalau curi kebanyakan ketahuan, ngentit sedikit, nggak puas kok karena ngentit sedikit, jual lagi gurunya, betul sekalian, karena ingin banyak. Ada. Yang terjadi apa? Dia binasa kan? Betul. Sekarang coba saudara dan saya lihat, ya. Coba saudara dan saya lihat. Contohnya lagi siapa? Elimas. Si sihir yang tukang sihir yang bertobat. Dia sudah bertobat toh? Dia sudah tinggalkan semua, amin. Tapi dia tidak punya karunia kalau tumpangi tangan orang dipenuhi rohku. Saya bilang, tak beliai karuniamu, amin. Aku sudah bertobat tapi tidak bisa punya karunia ini. Ya rasanya tidak melayani, tidak keren, amin. Gitu. Tak beli ya. Ya, terus dibilang apa? Binasalah kamu dengan uangmu, kapok gitu, saudara. Ya, lihat saudara, dia merasa apa? Loh, aku tidak diperlengkapi, aku tidak tobat, aku kalau kalian kan dari hidup yang baik, sedangkan aku kan dari hidup yang rusak. Berarti kan aku lebih pertobatannya lebih keren. Mesti pemakaian Tuhan lebih hebat lagi, amin. Ternyata tidak juga kan? Betul? Jadi kalau sudah dengan kesaksian jangan kesenangan ya. Amin. Oh, dulu saya begini. Wah, dia dipakai Tuhan. Nah, buktinya Elimas enggak juga dipakai Tuhan. Amin. Padahal bekas apa? Tukang sihir yang hebat tuh. Tapi habis itu ya sudah, karena kenapa? Sikap hatinya nggak benar kan? Jadi jangan suka dengan kesaksian kalau orang seberang bertobat, kita kumpul dengerin ya, belajar dari Elimas ya. Habis itu murtad lagi besok ya. Itu baik. Jadi sudah selesai. Ya, kita mau berdoa. Kalau nggak ada pesan Tuhan, sudah itu tadi pesannya, jangan tanya lagi. Ya, baik. Bapa sudah selesai. Bila ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan, silakan. Bila tidak ada, cukup hanya firman ini saja. Kami yakin ini akan memecahkan kebuntuan hidup kami. Ini akan memecahkan, Tuhan Yesus, palang-palang yang menghalangi kami lebih maju. Karena kami sudah bersikap salah. Ampuni kami Tuhan. Biar mata kami tertuju kepadamu saja. Karena tidak akan ada keadilan yang sempurna di muka bumi ini. Dan ketika kami meminta keadilan itu, kami sedang tidak mau belajar lebih dalam akan hati Kristus. Hamba terbatas menjelaskan firman-Mu. Tetapi Engkau tidak terbatas bicara kepada anak-anak-Mu dan memampukan anak-anak-Mu untuk mengerti. Bila ada yang perlu disampaikan, silahkan. Bila tidak ada, hamba selesai dan ibadah selesai. Supaya tidak ditambah, tidak dikurangi. Karena kreativitas manusiawi bukan daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Dalam nama-Mu kami selesai. Kami hamba selesai menyampaikan firman-Mu. Dan hamba selesai juga, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah selesai. Haleluya. Amin.